Selamat datang di Intalk, podcastnya Indomaret. Hari ini, Intalk sesi horor cerita Sobat Indomaret yang akan dibawakan oleh Mehmet dan Eros. Ros? Oi! Ros! Iya. Gaya-gayaan. Biasanya juga langsung duduk. Saya muncul dari alam bawah tanah. Alam bawah sadar. Alam bawah sadar. Ini kita bawain yang horor loh. Kita bawain. Oh iya, nggak boleh ketawa Spesial hari ini. Sebuah kisah yang membuat kita penasaran, ya kan, dengan suara-suara yang seharusnya itu tidak ada. Gimana ceritanya kok bisanya seharusnya tidak ada, tapi dia bisa mendengarkan suara itu? So, sebelum ceritanya semakin dalam, pastikan matikan lampumu, ambil headsetmu, dan siapkan mentalmu. Dan inilah kisah nyata horor berjudul Frekuensi 108. Oke, jadi ceritanya ya, pada tahun 1997 ada seseorang wanita bernama Imas. Dan Imas ini baru saja pindah kos di daerah kota. Dan dia pindah kos di rumah yang besar. Tapi tampaknya kosnya itu kayak apa ya? Kos tua gitu loh. Tua. Kamarnya Imas ini itu ada di ujung lorong. Waduh. Bisa bayangin ya Sobat Indomaret ya. Posisi yang sangat-sangat tidak strategis. Udah untuk hidup damai. mungkin ya menurut Mehmet mungkin harga yang tergolong murah membuat Imas wah boleh nih. Bolehlah. Pindah ke situ. Pindah ke situ aja. Tapi dapatnya di kamar yang pojok. Apa pojok? Ini dia. Kayaknya Imas ini salah milik kosan ya. Menurut Mehmet juga kayaknya salah. Tapi terus gimana? Nah, kamarnya di pojok dan ternyata pas waktu dia masuk ke kamar itu tuh udah ada isinya. Oh, udah ada isinya. Kan memang Ini tahun 1997 loh ya. 97 ya. Itu tuh isinya udah ada kasur. Oke. Kasurnya enggak yang gede, tipis, terus meja. Lemari. Yang keduanya itu udah agak tua kayak reot gitu. Ya mungkin enggak lah ya. Cuma masih bisa dibuat naro-naro baju apa segala macam. Dan yang paling penting yang memang ini jadi pusat ceritanya. Pusat ada cerita. radio tua di situ. Si radio tua ini, ya dia tuh udah berdebu, antenanya udah bengkok, hampir tidak meyakinkan masih bisa berfungsi lah. Berarti jatuhnya kalau misalnya kita lihat secara fisiknya sebenarnya dia udah rusak nggak sih? Iya. Debu iya, antena pun bengkok. Tapi sebaliknya, pas Imas coba, ternyata itu radio masih nyala. Pada malam itu dia tuh karena mungkin kecapean ya kan, baru pindahan, akhirnya dia mencoba untuk beristirahat. Tapi sayangnya dia nggak bisa tidur. Ini nih, biasanya nih kalau udah ke malam-malam nih ada aja ceritanya nih. Iya. Kemudian dia tuh udah jam 11 malam. Oke. Tapi karena dia nggak bisa tidur, akhirnya dia bangun lagi dan mikir gimana ya caranya bisa tidur. Sedangkan hiburan yang ada di Semarang pada waktu itu ya cuma sedikit kan. Iya sih. Gitu. Dan juga kalau mau keluar lagi duit lagi. Setuju. Cuma ada TV satu di rumah itu. Oke, Dan tapi itu kalau dia nyalain, otomatis semua orang pasti akan kedengeran. Ya. apalagi kalau HP kan biasanya kalau kita nggak bisa turun kan main HP kan. Iya, tapi nih zaman itu kan nggak ada. HP kayaknya agak susah sih di zaman itu. 97 yang punya orang-orang
Orang kaya, tua betul, pasti. betul, betul. Nah, Dimas ini akhirnya Pasang nih. nyalain itu radio. Oke. Ya karena nggak ada hiburan ya, benar juga. Iya, Oke. ada hiburan. Ya barangkali kan dengan nyalain radio. Dia bisa dengar sesuatu ya kan, malah ke bawah tidur malah. tidur. Benar, benar, Biasanya benar. kan kita kayak gitu. Iya, iya. Atau kadang kayak nyalain TV, TV-nya dibiarin kita rebahan. Setelah tidur. Ya, benar, benar, benar. Coba tuh Nyalain radio. Coba nyari frekuensi terus panen terus sampai benar-benar dia nemu gitu gitu. Iya kan biasanya kan kalau radio kan harus diputar dulu. Ada yang nyambung, ada yang masih kresek-kresek ya kan. Itu misalnya tuh biasanya dari ujung kiri tuh, dari ujung kiri ke kanan. Kanan. 80-an biasanya Hmm. sampai 100-an. Oke. Warna hitam pendek. Terus si Mas pas melihat bajunya, iya betul, itu baju dia, itu yang dia pakai. Tapi jujur Mehmet dengar, maksudnya sebelum kita bawakan kan kita cerita, baca dulu ceritanya. Dan ini ceritanya menurut Mehmet serem. Serem banget yang ini, serem banget. Terus kan karena nggak ada jawaban kan, si Imas nih nggak berani buat ngejawab. Dia juga masih kebingungan dengan hal itu. Ternyata masih ada suaranya lagi, men. Suaranya begini. Aku juga tinggal di kos ini, tapi kamarku nggak kelihatan di lorong. Gila. Merinding banget ini kalau ini pas pertama baca ini udah merinding banget. Ih. Terus si Imas ini kan panik gitu kan, jantungnya langsung deg-degan banget gitu. Terus akhirnya dia tuh masih ingat kalau jumlah kamar kos itu cuma ada 12 dan nggak ada ruangan tersembunyi lainnya. Dan akhirnya ya di malam ketiga si Mas itu nggak mau lagi tuh nyalain si radio ini. Menurut dia kok mulai aneh ya, ini udah nggak bener nih. Kok bisa dia tahu kamar dia di pojok, baju dan celana yang dipakai itu sama persis omongannya sama si radio. Betul. Tapi Ternyata di malam ketiga itu radionya nyala sendiri. nyala lagi dan nyala sendiri. Dan yang bikin kita bingungnya adalah di jam yang sama, Jam 11. jam 11. Suara lirih dan serak itu balik lagi. Coba tengok. Jadi radio itu nyala lagi, terus volumenya kayak naik turun membuat si Imas kepanikan pasti. Gimana apa ya? Disturbingnya. Terus dari suara di radio itu mulai ngomong lagi. Kenapa kamu nggak menyapa aku lagi? Aku jadi kesepian. Bayangin. Dia langsung lari terus kabur-kabur itu radio ya kan. Udah panik dia. Nggak mau lagi dengerin itu radio. Tapi si radio itu masih nyala. Jadi udah dimatiin, Mati udah dicabut. Udah cabut. Udah dicabut, tapi masih nyala. Terus suaranya kayak gini. Kalau gitu, biar aku aja ya yang ke kamar kamu.
Itu nggak lama ada suara duk duk Bunyi langkah. tapi tegas gitu. Duk duk duk. Dan itu benar-benar mau menghampiri si kamarnya Imas. Iya bener. Terus nggak lama itu kedengeran suara ketokan pintu. Dan benar-benar nyamperin. Bener-bener nyamperin. Dan suaranya bener-bener nyata, bukan lagi dari radio itu. Terus nggak lama kedengaran suara yang lebih jelas, bukan dari dalam radio. Buka pintunya, aku kabur. Bayangin, men. Masalahnya udah mati loh, radio udah mati, udah dicabut. Udah dicabut. Benar-benar disamperin. Beneran disamperin. Sampai ketok disamperin. Itu Imas Langsung kaku sih. langsung kaku. Dia Sekujur tubuh kaku. nggak mau buka pintu, tapi diketok terus. Terus sampai benar-benar keras, sampai benar-benar. Terus dia kan ini kan ngeliat ke arah radio lagi. Tuh radionya tuh gerak-gerak sendiri nggak? Si jarumnya. Terus angka yang 108 itu pelan-pelan malah ngilang. Angkanya Malah. Jadi angka 108 ini hilang dari radio itu. Benar. Yang awalnya dia pasang, tiba-tiba kepasang sendiri. Dan itu di frekuensi 108, tiba-tiba angkanya hilang. Hilang. Terus si Imas dalam waktu yang sesingkat itu dia sempat ngeliat ada bayangan wanita dari si radio itu. Wah, ini nggak masuk akal sih sejujur-jujurnya ya. Masa di sebuah radio kecil ada sosok wanita yang di dalamnya itu? Maksudnya kayak Enggak loh, gini, bayangin di radio itu kan pasti ada kayak kaca buat ya, naruh betul. kaset gitu-gitu. Terus ada tulisan-tulisannya juga kan. Iya, di tempat itu di refleksi itu dia ngelihat satu sosok bayangan wanita yang kayaknya tadi baru aja nyamperin si Imas. Iya. Terus lama-lama bayangan itu memudar, terus kepalanya Imas berat, jadi berat banget karena masih digebrak-gebrak kayak gitu. Gak lama katanya dia pingsan. Dia pingsan. Ya mungkin karena memang kejadiannya itu sangat cepat banget dan membuat dia ya panik sendiri. Psikologisnya udah kena. Iya, pastilah. Udah kena ini. Bayangin aja jadi Imas di situ. Ngomong sama radio, tahu-taunya benar-benar kejadian loh. Apa yang diucapkan sama si radio itu. Dan paginya itu si Imas tuh bangun, terus kepalanya masih berat gitu, tubuhnya lemes. Dan yang paling aneh men, radionya nggak ada. Radionya hilang, nggak ada sama sekali. Dan tahu nggak, si Imas ini coba buat nanya ke pemilik kos, namanya Bu Kasih. Loh, radionya nggak ada tuh Bu. Kemana radionya? Radio apa Mbak? Nggak ada radio kok di situ. Makin aneh kan? wah, ini jujur pagi-paginya radionya hilang. Entah rusak atau kemana, nggak tahu. Nggak ada. Sampai sekarang nggak tahu. Sekarang nggak tahu. Dan beberapa minggu kemudian Imas itu memutuskan untuk pindah kos. Pindah kos. Keputusan yang tepat. Tapi sebelum dia pindah kos, dia sempat bertanya ke bapak warung yang di depan kosnya dia.
Ini sebenarnya tempat apa gitu kan. Si Imas nanya, ini tempat apa sih sebenarnya. Terus akhirnya ya si bapak itu bilang, dulu rumah itu sebenarnya bukan kos-kosan. Bukan kos-kosan. Bukan kos-kosan. Terus apa? Itu merupakan tempat penyiaran radio ilegal. Dan kata si bapak itu, iya, penyiar radio itu bernama Ratna. Dia memiliki suara yang lembut, halus. Berarti yang ngomong di radio itu jangan-jangan Itu. Tapi suatu malam ketika si Ratna ini sedang melakukan penyiaran, dia udah nggak keluar lagi dari ruangan rekaman itu pada saat itu. Kenapa? Saya nggak tahu kenapa. Tapi suatu malam saat dia melakukan penyiaran sendirian, dia udah nggak keluar dari ruangan tersebut. Pasti meninggal. Betul. Karena besok paginya dia ditemukan meninggal dengan mulut penuh darah dan jari yang masih menggenggam mik. Apa nih? Masih misterius ya? Dan sampai sekarang masih jadi pertanyaan. Dan masih dengan mulut berdarah-darah. Dan sampai akhirnya Imas benar-benar meninggalkan kos itu. Ini horor banget sih, seru. Tapi kalau membayangkan sih, apa ya? Ini jujur, ini merinding loh. Ini merinding. Ini real merinding loh. Ini cerita salah satu cerita yang paling serem ya. Ya, ini horor ya. unik sekali. Ya. Jadi setelah itu si Imas pernah ada suatu momen dia itu lewat ke depan rumah tua itu lagi. Oh, jadi setelah dia meninggalkan kosan itu udah lama banget. Iya, betul. Dia akhirnya lewat lagi tuh. Betul. Dan ternyata yang ada di depan mata dia adalah rumah tua yang udah kosong. Oh, berarti udah bukan lagi kos-kosan. Udah bukan lagi kos-kosan. Banyak rumput-rumput liarnya. Pintunya juga udah ditutup. Betul. Terus jendela-jendelanya udah ditambal sama papan. Berarti memang benar-benar definisi rumah yang terbengkalai lah ya. Betul, terbengkalai. Udah rumah kosong banget. Tapi katanya dia sempat ada momen kelihat samar-samar ada satu bayangan dari jendela tempat kamar dia dulu tinggal di situ. Oke Sobat Indomaret, terima kasih sudah mendengar cerita frekuensi 108. Jangan lupa di like, share, dan di subscribe channel ini. Subscribe jangan lupa komen-komen juga. Nah, komen-komen. Kalau bisa, kalau kalian punya cerita horor yang lain yang mungkin lebih serem nih daripada yang lain gitu, ceritain aja. Atau punya pendapat kayak, aku juga punya cerita yang sama tuh, persis kayak gitu. Ya kan? Ceritain aja. Ya. Dan itu dia cerita frekuensi 108 dan sampai jumpa di Intalk selanjutnya. Dan hati-hati jika suara dari radiomu mulai aneh dan tidak wajar.